Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jumpa lagi dengan para penonton, baik jamaah, mahasiswa atau eh, para pembelajar yang mengikuti video saya ini. Pertama, kita bersyukur kepada Allah, kita berpikiran positif, kita berusaha untuk eh, menikmati bagian-bagian dari kegiatan kita, bagian dari kehidupan kita. Ya, insya Allah pagi ini kita akan mencoba untuk menyampaikan tentang bagaimana kita mengatur waktu kita, mengatur waktu dan kegiatan harian kita. Karena bagaimanapun kita bisa melihat ada orang yang eh, eh, waktunya sangat produktif ya, sangat barokah. Ya, sama-sama punya waktu 24 jam dari pagi sampai malam atau hari semalam itu 24 jam. Tetapi eh, produktivitas hasil dari waktu kegiatan yang dilakukan itu tentu berbeda. Ada orang yang bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik, tapi ada juga orang yang kerjanya terbengkalai dan tidak produktif. Untuk itu kita mencoba untuk pagi ini menyampaikan bagaimana supaya waktu kita produktif, bagaimana cara kita mengatur kegiatan harian kita sehingga kita hasilnya baik, kemudian juga memberikan ketenangan, memberikan kebahagiaan, ya juga ada kebahagiaan, ada ketenangan dalam kegiatan-kegiatan harian kita. Jadi kita tidak menghadapi kegiatan hari itu dengan stres, dengan apa namanya tidak nyaman, tapi justru bagaimana kita bisa menikmati kegiatan harian kita, membawa ketenangan, membawa kebanggaan, membawa sesuatu yang lebih baik kita, dan juga kegiatan kita berjalan dengan lancar. Nah, apa saja prinsip-prinsip yang perlu kita pegang dalam mengatur waktu ini. Jadi baik kepada jamaah, kepada penonton, terutama kali kepada mungkin mahasiswa-mahasiswa saya, baik yang di S1, S2, apalagi yang di S3. Karena kalau yang sudah S2, sudah mulai memang sambil kuliah bekerja, apalagi yang sudah S3 sambil menjabat, sambil kegiatan, sambil ini juga kuliah. Gimana kita cara mengatur waktu kita sehingga kegiatan-kegiatan kita itu menjadi sesuatu yang dinikmati gitu loh, dan berjalan dengan baik. Jadi kita coba share kepada Bapak tentang bagaimana pengaturan waktu ini. Nah, ya, jadi di sini saya pakai Wordnya saja bagaimana mengatur waktu dan kegiatan harian kita. Kalau pertanyaannya umum, yaitu artinya untuk semua orang secara baik yang muslim maupun non-muslim gitu. Ini triknya yang pertama adalah pertama tentukan prioritas harian buat daftar tugas. Kemudian gunakan matrik prioritas. Ya, mungkin ada yang penting dan mendesak itu diutamakan. Setelah itu yang keduanya penting dan tidak mendesak. Yang ketiga tidak penting tidak mendesak gitu. Tapi mendesak, ada yang tidak penting dan juga tidak mendesak. Ini eh, ada prioritas kegiatan harian kita. Sehingga mana yang perlu dahulukan, jangan ditinggalkan. Nah, gitu. Apalagi hal yang sempat penting dan mendesak.
harus didahulukan. Yang kedua, karena pertanyaannya umum, maka rutinitas pagi yang positif. Ini nanti kalau bagi seorang Muslim, nanti ada apa rutinitasnya. Gitu. Kalau ini yang umum, berarti rutinitas pagi yang positif, mulai dengan waktu dan waktu untuk diri sendiri. Nah, di sini sebutkan waktu yang menyenangkan di pagi hari dengan meditasi. Ya. Kan kalau ini secara umum, kalau untuk Muslim tentu dengan mulai dengan bangun pagi, dengan doa, sudah bangun pagi ya bangun, kemudian pergi wudhu, sholat subuh, kemudian lakukan zikir pagi, zikir sore, umpamanya kan itu. Kemudian tambah dengan olahraga ringan. Nah, ya, olahraga ringan bisa senam, bisa aja jogging, kemudian juga membaca, ya sekarang membaca berita atau apa gitu, yang menyenangkan diri kita. Kemudian sarapan pagi yang sehat, ya pastikan makan yang bergizi untuk memberi energi yang sepanjang hari. Nah, yang ketiga, bagaimana kita membatasi distraksi, artinya kurangi gangguan digital. Nah, kan kita kadang kalau kita mengikuti program di apa namanya di HP kita, mulai dari YouTube, mulai dari Facebook, dia Instagram, TikTok, apa short video semua. Kalau kita ikuti ya habis waktu kita. Tapi coba eh, aplikasi-aplikasi yang tidak penting, ya, dimatikan dulu. Dan dibagi waktunya. Kurangi gangguan digital. Eh, Kemudian gunakan teknik Podomoro. Wah, ini teknik Podomoro ini katanya ini apa? Artinya bekerja dalam sesi 20 menit dengan istirahat 5 menit. Ini kan batas waktu ya, bisa 20 menit atau mungkin 1 jam atau apa. Ini istirahat. Nah, kalau 20 menit istirahat berarti kalau 1 jam istirahatnya mungkin 10 menit gitu ya. Cari udara di luar, kemudian balik lagi fokus untuk eh, bekerja. Itu merefresh pemikiran kita. Yang keempat, ada perlunya manajemen waktu yang fleksibel. Nah, jadi ada waktu yang fleksibel artinya kita juga perlu mengalokasikan waktu untuk aktivitas kita. Ya, misalnya ada waktu untuk pekerjaan, ada waktu untuk belajar. Ya, kalau kita sebagai Muslim ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk bersama dengan keluarga gitu, dibagi-bagi waktunya. Kemudian juga siapkan waktu istirahat. Nah, karena waktu istirahat ini juga bagi kita sangat ini. Kalau istirahat yang paling ini memang malam hari lah ya. Malam hari itu perlu karena kalau orang kekurang tidur biasanya ya produktifnya nggak akan produktif juga. Kemudian apalagi emosi tidak stabil dan sebagainya. Badan tidak sehat gitu, badan tidak enak gitu kan. Kalau tidak istirahat yang cukup gitu. Kemudian yang kelima, sisihkan waktu untuk hal yang membuat bahagia. Ini mungkin juga kayaknya luangkan waktu untuk hobi dan aktivitas menyenangkan. Ada orang yang hobinya eh, membaca, ada yang mungkin perlu berkebun, ada yang juga memasak, ada yang juga mungkin perlu kegiatan-kegiatan dengan kawan-kawan gitu, silakan aja. Koneksi sosial, berkumpul dengan keluarga atau teman dekat juga penting untuk keseimbangan emosional. Jadi harus ada waktu kita membuat bahagia kita juga, ada waktu kita bersama kawan-kawan, bersama keluarga gitu. Ya, di mana diatur aja lah. Kemudian yang keenam adalah refleksi dan evaluasi diri. Nah, ini juga perlu mereview kegiatan harian kita. Kalau malam mungkin apakah kegiatan malam ini sudah baik, sudah berjalan lancar atau belum gitu. Nah, kalau ada jurnal harian juga bagus. Menulis di jurnal atau di kalau orang dulu notebook ya, atau di buku diari kita di tentang hal-hal yang positif, kemudian memberikan kesadaran kepada kita bahwa kita harus lebih maju ke depan. Kalau ada hal yang baik kita pertahankan, kalau yang buruk ya kita coba evaluasi. Nah, ini perlu evaluasi diri yang sifatnya harian boleh bagus gitu. Jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, ini
secara umum jaga fisik ini tidur yang cukup gitu. Ini tidur 7 sampai 8 jam sehari. Ini tergantung juga orang, kebiasaan orang. Mungkin ada orang yang 5 jam udah cukup, ya silahkan. Tapi memang harus, dan pastikan ada waktu tidur kita di waktu malam. Kayaknya beda, beda waktu tidur malam dengan siang ini beda banyak kualitasnya. Kemudian olahraga yang rutin ya olahraga lah ya. Apakah dengan senam-senam atau jogging atau memang olahraga-olahraga yang bisa kita lakukan lah. Kalau eh, yang agak ini mungkin ya jogging, lari, ya jalan ya. Kemudian senam itu mungkin yang main bola, futsal, silakan aja. Di sini disebutkan mindfulness dan meditasi. Ini untuk tentu ini itu untuk orang non apa ya Muslim lah ya. Kalau yang Muslim tinggal gunakan waktu untuk waktu sholat 5 waktu gitu. Untuk waktu untuk tilawah Quran. Nah, ini kan untuk zikir, doa gitu. Insya Allah memberikan waktu yang baik dan barokah. Dan fleksibilitas dan realisme. Fleksibilitas ini artinya ya fleksibel lah. Artinya jangan terlalu kaku. Kadang memang kalau waktu ngantuk betul ya istirahat dulu, bawa tidur gitu. Nanti jalan lah, kerjakan lagi. Jangan dipaksa juga gitu. Karena jangan terlalu maksa diri. Karena kalau kita memaksa, badan kurang sehat dipaksa dan kerja berat. Atau perut dah lapar tapi masih eh, terus bekerja, kegiatan. Nah, tidak ada waktu untuk makan, tidak ada waktu untuk istirahat, tidak boleh. Karena tubuh kita juga terbatas ininya, terbatas ke apa namanya kekuatannya. Itu secara umum. Nah, sekarang kita coba kepada orang Muslim gimana mengatur waktu rutinitas yang baik bagi seorang Muslim. Nah, ini beda apanya hampir sama tapi beda aja ininya. Tentukan prioritas harian dan niat ikhlas ya. Niat ibadah. Jadi awali hari dengan niat ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah. Jadi karena niat kegiatan sebagai ibadah. Kemudian prioritas tugas sesuai dengan ajaran Islam. Ya, ada tugas duniawi, jangan lupa untuk memprioritaskan amalan ibadah seperti sholat wajib. Nah, jadi kalau dalam Islam sholat wajib itu udah wajib gitu, harus diberikan waktunya sesibuk apapun kita. Kemudian juga membaca Quran, sediakan waktu untuk membaca Quran gitu. Jadi, oh Pak, saya sibuk Pak. Nah, maka kalau kita sibuk, jadikan membaca Quran itu sebagai kesibukan kita, di antara kesibukan kita, gitu. Pastikan kegiatan kamu selalu seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Ini kalau secara Islam ya. Iya. Kemudian mulai hari dengan salat subuh dan zikir. Nah, awali hari dengan salat subuh. Insya Allah, kalau kita sudah salat subuh, barokah waktunya. Sehingga ada hadis yang mengatakan, barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka ia berada dalam jaminan Allah. Jadi dia dijamin oleh Allah rezekinya, keamanannya, apalagi sudah dengan doa, dengan zikir gitu. Dan insya Allah juga hati akan lebih tenang. Kemudian zikir pagi. Usahakan juga membaca zikir pagi, zikir sore gitu ya, insya Allah. Kemudian batasi distraksi dan fokus pada amanah. Jadi jangan terlalu banyak inilah ya dengan alat apa namanya sekarang apalagi kita digital sekarang ada internet sekarang bahwa waktu kita habis internet. Kadang kita lupa juga dengan kerja kita sambil kerja nonton video aja semuanya atau kan lupa dengan belajar gitu. Bagus. Ini juga jaga amanah waktu ya, karena ada al-waktu kas-saif gitu. Waktu itu seperti pedang. Kalau kita tidak gunakan, dia akan memotong kita sendiri kita. Ini juga sejalan dengan tentang surah Al-Asr yang mengatakan wal asri demi masa innal insana lafi khusrin sesungguhnya manusia dalam benar-benar dalam kerugian illal ladzina amanu kecuali orang beriman wa amilus sholihat dan orang beramal saleh wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Jadi hindari menyia-nyiakan waktu dengan hal yang tidak bermanfaat.
Ya Bapak Ibu, ya di antara itu adalah memanfaatkan teknologi dan bijak. Bijak berteknologi. Gunakan teknologi hanya untuk hal-hal yang mendukung produktivitas dan ibadah. Jauhi media sosial yang atau hiburan yang berlebihan yang menguras waktu atau bahkan yang mengganggu kegiatan kita yang lain atau sampai meninggalkan yang wajib atau yang penting gitu. Yang keempat, atur waktu dengan waktu salat sebagai pilar. Ini kalau seorang muslim kalau paling paling baik mengatur waktu itu dengan waktu salat. Jadi waktu salat 5 waktu mulai dari salat subuh kan itu ya. Nanti salat zuhur ya ada waktu istirahat lagi, asar waktu istirahat lagi, maghrib, isya gitu. Jadi kalau ini sudah diatur dengan masalah waktu salat, Masya Allah lebih produktif insya Allah. Gunakan waktu di sela-sela salat untuk refleksi. Maksudnya selesai salat gunakan beberapa menit untuk merenung, memohon ampunan, mengatur ulang fokus, berdoa gitu. Ya Allah, mudah-mudahan seperti doa kan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli gitu. Ya Allah, mudahkan urusan gitu ya. Kemudian juga Rasulullah ngajarkan juga dan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a ya Allah berikan ilmu yang manfaat wa rizqan thayyiban rezeki yang baik yang banyak amalan mutaqabbala amalan yang terima itu bagus doa-doa bagus kita dan doa-doa yang lainnya. Kemudian yang kelima mengutamakan keseimbangan dunia dan akhirat. Jadi bekerja dan beribadah dengan seimbang. Jadi tidak hanya ada hal yang kita lakukan untuk dunia kita dan ada hal yang kita lakukan untuk akhirat kita. Nah, yang paling bagus bagaimana dunia yang kita lakukan itu orientasinya akhirat itu lebih bagus lagi. Sedekah harian ini juga kalau ada sedekah harian lebih bagus lagi. Yang keenam refleksi dengan muhasabah. Ini muhasabah diri di malam hari kita muhasabah sebelum tidur evaluasi diri dengan muhasabah. Itu lebih bagus. Kemudian ada jurnal harian dengan syukur. Jadi artinya menilai kegiatan hari kita dengan syukur. Ya, syukur dan sabar, tidak mengeluh. Yang ketujuh, jaga kesehatan fisik dan mental sebagai amanah dari Allah. Nah ini, makan dan istirahat yang cukup. Rasulullah mengajarkan moderasi dalam hal ini, termasuk dalam makan dan istirahat. Jaga kesehatan tubuh dengan makan secukupnya, olahraga dan tidur yang cukup. Tubuh kita adalah amanah dari Allah. Dan menjaga kesehatan adalah bentuk syukur. Jadi ada Rasulullah justru mengajarkan kita kalau pagi-pagi baca doa itu Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah berikan saya kesehatan di fisik saya, badan saya. Ya Allah sehatkan pendengaran saya, sehatkan penglihatan saya itu doa yang diajar Rasulullah. Itu di antaranya karena tubuh itu kita adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga kesehatannya. Kemudian jaga kesehatan fisik dan mentalnya juga dengan ketenangan batin melalui sholat dan doa. Jaga ketenangan batin. Jangan stres berlebihan. Kalau ada masalah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wazkurullah katsira ya, ingat Allah yang banyak-banyak gitu, dalam hidup ini. Yang kedelapan adalah fleksibel dan tawakal. Jadi kalau kita sudah berusaha, ya tawakal kepada Allah. Serahkan diri kepada Allah. Nah, Allah yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Karena ini akan membuat kita lebih tenang, lebih rileks dalam hidup. Kemudian insya Allah juga lebih produktif. Karena kita lebih bisa fokus dalam kegiatan dan tugas-tugas kita insya Allah. Nah, ini mungkin beberapa trik untuk kita bisa mengatur waktu kita dengan baik dan menghadapi kehidupan harian kita sehingga kita bisa produktif, waktu terisi dengan baik dan insya Allah kita juga merasa tenang, ada kenikmatan dalam kegiatan, kemudian ada kebahagiaan dalam hidup kita. Insya Allah, barokah. Barakallahu fikum. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke.